Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fiska Safa Salsabila dari kelas 3A Sistem Informasi. Oke, pada video kali ini saya akan menganalisis arti-arti dari istilah yang ada pada fitur Keystats di platform Stockbit. Oke, sebelum masuk ke analisisnya, jadi saya mau menjelaskan dulu apa itu Stockbit. Nah, jadi Stockbit adalah platform finansial yang memungkinkan pengguna untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan menganalisis tentang pasar saham dan investasi. Ini adalah komunitas online di mana investor, trader, dan individu yang tertarik dengan pasar keuangan dapat berinteraksi, saling bertukar pendapat, ide, serta strategi investasi. Stockbit juga menyediakan berbagai fitur seperti data pasar real-time, analisis teknikal, dan berita terkini yang relevan dengan investasi saham. Ini memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan wawasan tambahan sebelum membuat keputusan investasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan istilah-istilah yang ada pada fitur Keystats di Stockbit. Oke, yang pertama ada table current valuation. Jadi tabel ini itu menjelaskan penilaian atau estimasi saat ini terhadap nilai perusahaan atau aset pada suatu waktu tertentu. Valuasi ini dapat mencakup berbagai metode seperti valuasi pendapatan, valuasi aset, atau pendekatan lainnya yang digunakan untuk menentukan harga atau nilai perusahaan atau aset pada saat ini. Nah, di dalam tabel current valuation itu ada beberapa fitur lagi. Yang pertama ada fitur current PE ratio annualis. Nah, di sini bisa kita lihat current PE ratio annualisnya dengan angka 12,71. Dan di sebelah angka 12,71 itu ada simbol gambar untuk menampilkan grafiknya. Jadi, jika kita mengklik gambar tersebut, kita bisa melihat lebih detail mengenai perkembangan current PE rasionya, yaitu seperti gambar yang sebelah kanan. Selanjutnya yang kedua ada current PE rasio TTM. Artinya rasio harga terhadap pendapatan pada saat ini yang dihitung berdasarkan pendapatan per saham yang terjadi dalam 12 bulan terakhir. Nah, current PE rasio TTM-nya yaitu 10,35. Dan di sini saya juga menampilkan gambar grafik lebih detail mengenai current PE rasio TTM-nya, yaitu di gambar grafik yang bawah. Lalu yang ketiga ada forward PE ratio, yaitu price to earning ratio yang dihitung berdasarkan estimasi pendapatan di masa depan, memberikan gambaran tentang seberapa mahal atau murahnya suatu saham relatif terhadap perkiraan pendapatan yang diharapkan akan datang. Lalu yang keempat terdapat IHSG PE ratio TTM dalam kurung median, yang artinya merujuk pada price to earning ratio yang dihitung untuk indeks harga saham gabungan Indonesia dengan menggunakan data trailing 12 month dan mengambil nilai tengah dari seluruh saham yang terdaftar dalam indeks tersebut. Nah, di sini IHSG PE rasio TTM-nya yaitu minus 3,35. Lalu yang kelima ada earning yield TTM, yaitu ukuran kebalikan dari price to earning ratio yang mengukur pendapatan per saham sebagai presentasi dari harga saham pada saat ini. Dalam hal ini, TTM mengacu pada trailing 12 month, artinya data yang digunakan adalah pendapatan per saham dari 12 bulan terakhir. Nah, earnings yield TTM pada saat ini yaitu 9,66%. Lalu selanjutnya terdapat current price to sales, yaitu rasio valuasi yang mengukur harga saham saat ini terhadap pendapatan perusahaan dari penjualan dalam periode waktu tertentu. Pada saat ini, current price to sales-nya yaitu 0,65. Lalu terdapat juga current price to book value, yang artinya rasio valuasi yang membandingkan harga saham saat ini dengan nilai buku per saham dari suatu perusahaan. Nah, lalu current price to book value-nya yaitu 0,62. Lalu terdapat juga current price to cash flow, rasio valuasi yang membandingkan harga saham saat ini dengan arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Current price to cash flow saat ini yaitu 5,77. Lalu ada current price to free cash flow TTM
yaitu rasio valuasi yang membandingkan harga saham saat ini dengan jumlah arus kas bebas yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Dalam hal ini menggunakan trailing 12 month atau TTM, atau artinya 12 bulan terakhir. Nah, current price to free cash flow saat ini yaitu 13,38. Lalu terdapat juga EV to EBIT, yang artinya rasio valuasi yang mengukur nilai perusahaan atau enterprise value terhadap laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi dalam periode tertentu. Karena ini menggunakan trailing 12 month atau TTM, jadi artinya itu nilai 12 bulan terakhir. EV to EBIT TTM pada saat ini yaitu 9,77. Lalu ada EV to EBITDA TTM pada saat ini yaitu 5,32. Artinya EV to EBITDA yaitu rasio valuasi yang mengukur nilai perusahaan terhadap laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi dalam periode tertentu. Lalu ada PEG ratio, yang artinya rasio yang digunakan untuk menilai valuasi saham dengan mempertimbangkan hubungan antara rasio harga terhadap laba bersih per saham dan tingkat pertumbuhan laba per saham. Nah, nilai PEG rasio saat ini yaitu minus 0,83. Lalu ada PEG rasio 3YL, yang artinya rasio yang mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan laba per tahun dalam jangka waktu 3 tahun. PEG rasio 3 years saat ini yaitu 0,10. Lalu yang terakhir ada PEG forward, yang artinya versi dari price atau earning to grow rasio yang menggunakan perkiraan atau estimasi pertumbuhan laba per saham di masa depan untuk menilai valuasi saham. PEG forward pada saat ini yaitu minus 0,33. Oke, selanjutnya terdapat tabel net income yang mengacu pada laba bersih perusahaan setelah dikurangkan oleh semua biaya dan beban. Lalu terdapat tabel revenue, yaitu jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa selama periode tertentu. Pendapatan bersih adalah jumlah uang setelah dikurangkan oleh pengembalian, diskon, dan biaya terkait lainnya. Nah, di dalam fitur net income dan revenue ini terdapat fitur-fitur atau istilah-istilah yang sama. Yang pertama ada period, yaitu rentang waktu tertentu yang digunakan untuk melaporkan data keuangan atau kinerja perusahaan. Di sini bisa kita lihat periodenya ada 2023, 2022, dan 2021. Lalu ada Q1 yaitu mengacu pada kuartal pertama dari tahun fiskal perusahaan. Biasanya Q1 mencakup bulan Januari, Februari, dan Maret. Di sini bisa kita lihat kuartal pertama pada net income yaitu 2023 itu 225B, 2022 itu 483B, dan 2021 162B. Sedangkan pada tabel revenue, kuartal satunya yaitu pada 2023 4,761B, pada 2022 6,581B, dan pada 2021 yaitu 5,035B. Lalu terdapat kuartal 2. Kuartal 2 itu sama artinya dengan kuartal 1, hanya saja pada kuartal 2 ini mencakup bulan April, Mei, dan Juni. Lalu pada kuartal 3 mencakup bulan Juli, Agustus, dan September, dan yang terakhir pada kuartal 4 mencakup bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, di sini mengapa pada 2023 ini kuartal 4-nya masih kosong, karena pada saat ini masih proses bulan Desember. Jadi bulan Desember ini belum selesai, jadi belum bisa menghitung kuartal 4 di tahun 2023-nya itu berapa. Lalu terdapat annualis, yaitu merujuk pada pendekatan untuk menghitung atau mengekspresikan data keuangan atau kinerja keuangan dalam skala tahunan. Lalu ada TTM kuartal 3, yaitu data atau metrik keuangan yang mencakup 12 bulan terakhir dengan laporan terakhirnya berada pada kuartal ketiga. Lalu terdapat most recent quarter, yaitu istilah yang digunakan untuk merujuk pada periode waktu yang paling baru atau terkini dalam konteks keuangan dan pelaporan kuartalan. Lalu ada market cap, yaitu nilai total pasar dari semua saham yang beredar dari suatu perusahaan. Lalu ada enterprise value, yaitu ukuran komprehensif dari nilai perusahaan. Ini mencakup nilai pasar ekuitas serta nilai total hutang bersih dan nilai pasar saham preferred. Lalu terdapat current share outstanding, mengacu pada jumlah total saham yang suatu perusahaan yang berada dan dimiliki oleh para pemegang saham pada saat tertentu. Jumlah saham yang beredar ini mencakup saham yang dapat diperdagangkan di bursa efek dan saham yang dimiliki oleh pemegang saham utama, manajemen, atau entitas lain yang terkait.
Oke, selanjutnya ada table income statement, yaitu laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan utama yang menyajikan kinerja finansial suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Nah, terdapat revenue TTM, yaitu pendapatan atau hasil penjualan suatu perusahaan selama 12 bulan terakhir. Di sini bisa kita lihat revenue-nya 20,994 B. Lalu saya juga menampilkan grafik lebih detail mengenai revenue yang bisa kita lihat pada gambar yang kanan. Lalu selanjutnya terdapat gross profit, yaitu laba kotor suatu perusahaan selama 12 bulan terakhir atau periode trailing 12 month. Lalu di sini ada EBITDA juga, yaitu laba sebelum bunga pajak depresiasi dan amortisasi selama 12 bulan terakhir atau dalam periode TTM. EBITDA adalah singkatan dari Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization. Lalu yang terakhir ada net income TTM, yaitu laba bersih suatu perusahaan selama 12 bulan terakhir atau dalam periode TTM. Laba bersih adalah keuntungan yang tersisa setelah mengurangkan semua biaya pajak dan beban lainnya dari pendapatan total. Oke, selanjutnya terdapat table per share, yaitu per saham, yang artinya nilai atau metrik tertentu yang diukur atau dihitung per unit saham yang beredar di suatu perusahaan. Nah, di dalamnya itu terdapat current EPS, yaitu nilai earning per share saat ini selama 12 bulan terakhir atau dalam periode TTM. Lalu terdapat current EPS annualis, yaitu nilai earning per share saat ini yang dianualisasi, yang berarti dihitung atau disesuaikan untuk menggambarkan perkiraan laba bersih per saham perusahaan jika tingkat pertumbuhan atau kinerja saat ini berlanjut sepanjang tahun. Lalu ada revenue per share, yaitu pendapatan per saham suatu perusahaan selama 12 bulan terakhir atau dalam periode TTM. Lalu ada cash per share quarter, yaitu jumlah uang tunai yang dimiliki oleh suatu perusahaan per saham yang beredar selama satu kuartal terakhir. Lalu ada current book value per share, yaitu nilai buku saat ini untuk per saham suatu perusahaan. Lalu ada free cash flow per share, yaitu merujuk pada jumlah aliran kas yang tersedia bagi perusahaan setelah mengurangkan belanja modal dari arus kas operasional. Lalu tabel selanjutnya ada profitability, yaitu merujuk pada kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasionalnya, dan hal ini memiliki dampak langsung pada kinerja saham perusahaan tersebut. Di dalamnya ada gross profit margin quarter, yaitu persentase dari pendapatan total yang tersisa setelah mengurangkan biaya pokok penjualan dari pendapatan selama satu kuartal tertentu. Lalu ada operating profit margin quarter, yaitu persentase dari pendapatan total yang tersisa setelah mengurangkan biaya operasional dari pendapatan selama satu kuartal tertentu. Lalu ada net profit margin quarter, yaitu persentase dari pendapatan total yang tersisa setelah mengurangkan semua biaya, termasuk biaya operasional, beban keuangan, pajak, dan elemen-elemen lainnya dari pendapatan selama satu kuartal tertentu. Selanjutnya terdapat table balance sheet, yaitu neraca adalah salah satu laporan keuangan utama suatu perusahaan yang memberikan gambaran tentang posisi keuangan pada suatu titik waktu tertentu. Di dalam balance sheet ini terdapat fitur cash, yaitu merujuk pada jumlah uang tunai yang dimiliki oleh suatu perusahaan selama satu kuartal tertentu. Lalu ada total assets, yaitu jumlah suatu aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan selama satu kuartal tertentu. Lalu ada total liabilities, yaitu jumlah total kewajiban yang dimiliki oleh suatu perusahaan selama satu kuartal tertentu. Lalu ada working capital, yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar suatu perusahaan selama satu kuartal tertentu. Lalu ada total equity, yaitu ekuitas total nilai yang mencerminkan seluruh kepemilikan dan klaim yang dimiliki oleh pemegang saham suatu perusahaan. Lalu ada long term debt, yaitu jumlah total utang jangka panjang yang dimiliki oleh suatu perusahaan selama satu kuartal tertentu. Lalu ada short term debt, yaitu jumlah total uang jangka pendek yang dimiliki oleh suatu perusahaan selama suatu kuartal tertentu. Lalu ada total debt, yaitu jumlah total utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Lalu ada net debt, yaitu metrik keuangan yang mengukur selisih antara utang bersih suatu perusahaan dan posisi kas setara kas pada suatu titik waktu selama satu kuartal tertentu. Nilai-nilai pada fitur-fitur yang sudah saya sebutkan tadi bisa dilihat di sebelah namanya. Jadi pada fitur cash, yaitu nilainya 2,522B.
Dan jika ingin melihat lebih detail, bisa mengklik fitur simbol gambar grafik yang ada di sebelah nilainya. Lalu akan menampilkan grafik detail mengenai fitur yang kalian klik. Lalu kita beralih pada tabel solvency, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban finansialnya dalam jangka waktu panjang. Di dalamnya terdapat current ratio quarter, yaitu rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset lancar selama satu kuartal tertentu. Lalu ada quick ratio, yaitu rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar dengan menggunakan aset lancar yang paling liquid. Lalu ada debt to equity ratio, yaitu rasio keuangan yang mengukur proporsi utang suatu perusahaan terhadap ekuitas pemegang saham selama satu kuartal tertentu. Lalu ada LTDEP atau equity, yaitu singkatan dari long term debt to equity ratio, yaitu mengukur proporsi utang jangka panjang suatu perusahaan terhadap ekuitas pemegang saham selama satu kuartal tertentu. Lalu ada total liabilities, yaitu rasio keuangan yang mengukur proporsi total kewajiban suatu perusahaan terhadap ekuitas pemegang saham selama satu kuartal tertentu. Lalu ada total debt atau total aset, yaitu rasio keuangan yang mengukur proporsi total uang suatu perusahaan terhadap total asetnya. Lalu terdapat juga financial leverage, yaitu tingkat leverage keuangan suatu perusahaan selama satu kuartal tertentu. Leverage keuangan mengacu pada penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi pengembalian ekuitas pemegang saham. Lalu terdapat interest coverage, yaitu rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar bunga pada utangnya dengan menggunakan laba operasional atau laba bersih selama periode waktu tertentu. Lalu ada free cash flow, yaitu ukuran keuangan yang menggambarkan jumlah uang tunai yang dihasilkan atau tersedia setelah mempertimbangkan pengeluaran modal dan operasional. Lalu ada Altman Z-score, yaitu model prediktif yang digunakan untuk menilai resiko kebangkrutan suatu perusahaan. Selanjutnya terdapat tabel growth, yaitu pertumbuhan laba, pendapatan atau nilai saham dari waktu ke waktu. Di dalamnya terdapat revenue quarter YoY growth, yaitu pertumbuhan pendapatan suatu perusahaan dalam suatu kuartal dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Lalu yang kedua terdapat gross profit, yaitu pertumbuhan laba kotor suatu perusahaan dalam suatu kuartal dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Lalu terdapat net income, yaitu pertumbuhan laba bersih suatu perusahaan dalam suatu kuartal dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Jadi untuk melihat pertumbuhan atau growth ini dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya, jadi bisa melihat pertumbuhannya bagaimana. Lalu ada table cash flow statement, yaitu laporan arus kas. Jadi itu merupakan salah satu laporan keuangan utama suatu perusahaan yang menyajikan arus masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan selama satu periode waktu tertentu. Di dalamnya terdapat cash from operation, yaitu total arus kas dari aktivitas operasional suatu perusahaan selama periode 12 bulan terakhir. Terus ada cash from investing, yaitu merujuk pada total arus kas dari aktivitas investasi suatu perusahaan selama periode 12 bulan terakhir. Lalu ada cash from financing, yaitu merujuk pada total arus kas dari aktivitas pendanaan suatu perusahaan selama periode 12 bulan terakhir. Lalu ada capital expenditure, yaitu mengacu pada total pengeluaran modal suatu perusahaan selama periode 12 bulan terakhir. Lalu ada free cash flow, yaitu jumlah uang tunai yang dihasilkan oleh suatu perusahaan setelah mempertimbangkan semua pengeluaran yang diperlukan untuk mempertahankan dan mengembangkan operasinya. Selanjutnya terdapat tabel manajemen effectiveness, yaitu efektivitas manajemen adalah ukuran sejauh mana kepemimpinan dan keputusan manajemen suatu perusahaan berkontribusi terhadap kinerja perusahaan dan mencapai tujuan bisnisnya. Di dalamnya terdapat return on assets, yaitu mengukur efisiensi penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan laba bersih selama periode 12 bulan terakhir. Lalu ada return on equity, yaitu mengukur seberapa efisien suatu perusahaan menghasilkan keuntungan dari ekuitas pemegang saham selama periode 12 bulan terakhir. Lalu ada return
on capital employed, yaitu return mengukur efisiensi penggunaan modal yang diinvestasikan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode 12 bulan terakhir. Lalu ada return on yaitu mengukur sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba bersih dari modal yang diinvestasikan selama 12 bulan terakhir. Lalu ada Days Sales Outstanding, yaitu metrik keuangan yang mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk mengumpulkan pembayaran dari penjualan produk atau layanan setelah transaksi penjualan dilakukan. Lalu ada Days Inventory, yaitu metrik keuangan yang mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk menjual stok barang yang dimilikinya. Lalu ada Days Payables Outstanding, yaitu metrik keuangan yang mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk membayar tagihan atau utang kepada pemasoknya. Lalu ada Cash Conversion Cycle, yaitu metrik keuangan yang mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk mengkonversikan investasinya menjadi cash. Lalu terdapat Receivables Turnover, yaitu mengacu pada perputaran piutang dalam suatu kuartal. Lalu ada Asset Turnover, yaitu mengacu pada perputaran aset dalam periode selama 4 kuartal 12 bulan terakhir. Lalu ada Inventory Turnover, yaitu metrik keuangan yang mengukur seberapa cepat suatu perusahaan menghabiskan persediaan barang dagangnya dalam periode 12 bulan terakhir. Lalu selanjutnya terdapat Table Dividend, yaitu sebagian dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham suatu perusahaan. Nah, di dalamnya terdapat dividen TTM, yaitu merujuk pada jumlah total dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan selama periode 12 bulan terakhir. Lalu ada payout ratio, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana sih laba bersih suatu perusahaan digunakan untuk membayar dividen kepada pemegang saham. Lalu terdapat dividend yield, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan dalam bentuk dividen tunai atau pembelian saham kembali. Lalu terdapat latest dividend ex-date, yaitu tanggal terbaru di mana saham dari suatu perusahaan diperdagangkan tanpa hak untuk menerima dividen terkait. Lalu selanjutnya terdapat tabel price performance, yaitu merujuk pada bagian harga aset seperti saham, obligasi, atau komoditas. Di dalamnya terdapat one week price returns, yaitu metrik yang mengukur seberapa besar harga suatu aset berubah selama periode 1 minggu terakhir. Lalu terdapat 3 months price return, yaitu metrik yang mengukur perubahan harga suatu aset selama periode 3 bulan terakhir. Lalu terdapat 1 month price return, yaitu metrik yang mengukur seberapa besar harga suatu aset berubah selama periode 1 bulan terakhir. Lalu terdapat 6 month price return, yaitu metrik yang mengukur seberapa besar harga suatu aset berubah selama periode 6 bulan terakhir. Lalu terdapat 1 year price return, yaitu metrik yang mengukur seberapa besar harga suatu aset berubah selama periode 1 tahun terakhir. Lalu terdapat 3 years price return, yaitu metrik yang mengukur seberapa besar harga suatu aset berubah selama periode 3 tahun terakhir. Lalu terdapat 5 years price return, yaitu metrik yang mengukur seberapa besar harga suatu aset berubah selama periode 5 tahun terakhir. Lalu terakhir ada 10 years price return, yaitu metrik yang mengukur seberapa besar harga suatu aset berubah selama periode 10 tahun terakhir. Lalu terdapat year to date price return, yaitu metrik yang mengukur seberapa besar harga suatu aset seperti saham, obligasi, ataupun komoditas berubah sejak awal tahun hingga saat ini. Lalu terdapat 52 week high, yaitu metrik yang mengukur seberapa besar harga suatu aset berubah sejak awal tahun hingga saat ini. Lalu terdapat 52 week low, yaitu merujuk pada harga terendah yang dicapai oleh suatu saham atau aset selama periode 52 minggu terakhir. Selanjutnya terdapat tabel market rank, yaitu market rank peringkat suatu perusahaan atau aset dalam konteks pasar atau industri tertentu. Peringkat ini dapat mencakup berbagai kriteria dan faktor tergantung pada konteksnya. Nah, di sini terdapat Piotrowski F-score, yaitu skor atau skor kualitas keuangan yang dikembangkan oleh Joseph Piotrowski, seorang profesor di Stanford University. Lalu terdapat juga EPS rating, yaitu metrik yang digunakan dalam analisis saham untuk menilai kinerja pendapatan per saham.
suatu perusahaan. Lalu ada relative strength, yaitu konteks keuangan dan investasi mengacu pada seberapa baik kinerja suatu investasi atau saham dibandingkan dengan kinerja pasar secara keseluruhan. Lalu terdapat rank atau market cap, yaitu mengacu pada peringkat suatu perusahaan di dalam daftar peringkat berdasarkan kapitalisasi pasar. Selanjutnya terdapat rank current PE ratio TTM, yaitu peringkat atau penilaian suatu saham berdasarkan rasio harga terhadap laba yang berlaku saat ini dan dihitung 12 bulan terakhir. Lalu terdapat rank earning yields, yaitu merujuk pada peringkat atau penilaian suatu saham berdasarkan yield laba yang dimilikinya. Selanjutnya terdapat rank atau rank PS, merujuk pada peringkat atau penilaian suatu saham berdasarkan rasio harga terhadap pendapatan. Lalu terdapat rank atau PB, yaitu merujuk pada peringkat atau penilaian suatu saham berdasarkan rasio harga terhadap nilai buku. Selanjutnya yang terakhir ada rank (NIR 52 week high), yaitu merujuk pada peringkat atau penilaian suatu saham berdasarkan kedekatannya dengan harga tertinggi selama 52 minggu terakhir. Oke, baik, karena semua istilah-istilah yang ada pada fitur K-Stats sudah saya jelaskan, dan kita juga bisa melihat nilai-nilainya pada gambar yang sudah saya tampilkan. Mungkin video kali ini dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.